Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Custom Room UI 12.5.4 Global Stabil Android 11 dengan fitur QTI Haptic di Redmi Note 5 Pro. Oke, seperti biasa kita akan coba review di bagian settings. Lalu di sini kita bisa melihat di about phone-nya MIUI Global versi 12.5.4, dan kita coba cek dan buka, lalu kita all specs. Di sini kita bisa melihat di Android 11, lalu di sini menggunakan kernel Mystic EOS X8.9 OC di sini ya. Namun di sininya nanti kita akan coba cek di bagian CPU throttling test. Lalu kita ke bagian SIM card and mobile network. Kedua SIM card saya terbaca normal, tidak ada masalah. Lalu kita ke bagian WiFi. Di bagian ini normal, tidak ada masalah. Kita coba aktifkan Bluetooth, normal. Lalu di bagian connection and sharing kita coba tes fitur terpenting Redmi Note 5 Pro, yaitu portable hotspot. Di sini kita bisa melihat setup portable hotspotnya, dan kita coba aktifkan bersamaan dengan WiFi. Coba ya. Oke, tidak ada masalah ya, normal. Lalu di bagian always on display and lock screen kita bisa aktifkan always on display. Lalu ini adalah gaya always on display-nya. Kemudian adanya notifikasi efek seperti ini, kita bisa lihat. Lalu adanya double tap to wake or turn off screen. Lalu kita ke bagian display. Di bagian display seperti pada umumnya adanya refresh rate, kemudian color schema, font, kalau kita ke bagian sound and vibration. Di sini kita bisa lihat ada sound assistant. Lalu adanya fitur terpenting yaitu di room ini haptic feedback. Kita bisa atur level haptic feedback ya, seberapa getarannya. Lalu kita dicek di bagian sound effect. Di sini kalian bisa atur efek suaranya. Tidak adanya sound enhancer ya. Lalu kita ke bagian notification and control center. Di bagian ini kita cek di notification shade, ada dua option seperti biasa. Lalu di bagian status bar kita bisa tampilkan speed test, lalu sound notification icon. Lalu kita ke bagian home screen. Di bagian home screen kita bisa lihat seperti biasa pada umumnya. Lalu kita ke bagian themes. Di bagian themes ini ada beberapa option catatannya dari Apex Note Legend, yaitu jangan update theme store dan MIUI launcher. Apabila kalian update, maka kalian akan kehilangan semua animation di aplikasi tersebut dan iklan gratis
Oke. Di bagian themes tidak adanya option import ya. Kemudian di bagian font pun sama. Ini adalah theme store ya. Lalu kita ke bagian password and security. Di sini seperti biasa ada 3 option locks. Kemudian di bagian additional setting. Di sini ada option region ya. Lalu language dan inputnya tidak adanya bahasa Indonesia. Jadi kalian harus flash patch bahasa Indonesia. Oke. Memory extension, one hand mode, button shortcut. Oke, lalu kita ke bagian special fitur. Di bagian special fitur pun hanya ada 5 option ya. Versi 12.5.4 ini tidak adanya fitur sidebar. Di custom room ini dia menggunakan kamera Mia. Oke, lalu kita cek kembali. Oke, kita akan coba pengetesan CPU throttling. Dan kita akan coba dan start test selama 1 menit ya. Bagaimana hasilnya? Apakah tinggi ataupun rendah? Oke, ini sudah 1 menit. Kita akan coba stop test dan kita bisa melihat hasil dari CPU throttling test dengan maksimal 129,1, lalu rata-ratanya itu 117,7 dan minimalnya itu 100,95. Kalian bisa untuk daily ya, dan game saya rasa cukup lumayan juga sepertinya. Di sini kita bisa melihat ini menggunakan kernel yang OC ya, 2,2 GHz. Lalu kita akan coba pengetesan di Geekbenchmark. Seperti biasa kita klik accept, lalu klik run space CPU benchmark, dan kita tunggu prosesnya hingga 100% ya. Oke, setelah kita menunggu hingga 100% proses benchmark, kita telah mendapatkan hasil ya, dengan skor 324 di single cores-nya, lalu 1343 di multi core-nya. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba Flashroom UI 12.5.4 Global Stabil Enhanced GTI Haptic di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan Recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install ROM, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini.
kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Sweep to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping kalian langsung pilih back. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian flash ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian sweep to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian flash room ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu disable force and script dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script. Klik. Setelah klik, kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada dua file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal sweep to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya. Biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing room dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.